Halo, Sobat Azek sekalian pasti tahu kan presiden kita di Indonesia salah satunya Bung Karno. Nah sebelum kita lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian bantu kami untuk bangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Oke saya anggap aja kalian udah subscribe ya. Nah di sini saya akan menceritakan tentang Bung Karno. Bung Karno dikenal banyak dikelilingi perempuan cantik. Sejak sekolah Bung Karno telah memiliki teman wanita. Meski ketika naksir dengan noni Belanda, Bung Karno gagal menggapai cintanya. Kisah asmara itu saat Bung Karno duduk di bangku HBS Hogere Burger School, sebuah sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa atau elit pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. HBS setara dengan Mulo plus AMS atau SMP plus SMA. Namun hanya 5 tahun. Di HBS Surabaya. Ketika itu, dari lebih 100 murid, hanya 20 orang saja yang pribumi. Ujar Roso Daras, penulis buku, Soekarno Sejarah yang Tercecer. Pada waktu itu HBS hanya ada di kota Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, dan Medan. Sedangkan AMS ada di kota Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Bung Karno dalam biografi yang ditulis Cindy Adams, menuturkan iwal semangatnya yang membara untuk bisa menaklukkan noni-noni Belanda, agar bisa menjadi pacarnya. Bukan saja karena rasa penasarannya sebagai laki-laki menaklukkan gadis bangsa penjajah. Lebih dari itu, ia punya tujuan lain, yakni agar cepat mahir berbahasa Belanda. Sebagai pemuda yang mengaku tampan selagi muda, Bung Karno penuh percaya diri, mengejar gadis-gadis kulit putih. Dengan kepandaian otaknya, dengan penampilannya yang percaya diri, serta dengan tampangnya yang tampan. Singkat kata Soekarno muda mulai mendapatkan gadis-gadis putih idamannya. Ia mencatat, gadis bule HBS pertama yang jadi kekasihnya bernama Pauline Gobi, anak salah seorang gurunya di HBS. Pauline dikisahkan sebagai seorang gadis yang cantik, dan Soekarno tergila-gila kepadanya, ucap Roso. Kemudian, cinta Soekarno beralih ke gadis putih lain bernama Laura. Soekarno juga memuja Laura, tapi tak berlangsung lama. Perburuan cinta Soekarno berhasil menangkap seorang kekasih bule yang nomor 3. Mungkin Soekarno tidak benar-benar mencintai. Buktinya, ia sendiri lupa akan namanya. Yang ia ingat, gadis itu dari keluarga Rat, seorang Indo yang punya beberapa putri cantik. Yang juga ia ingat, rumah keluarga Rat adalah berlawanan arah dengan rumah yang ditinggali Soekarno. Sekalipun begitu, selama berbulan-bulan pacaran, Bung Karno rela tiap hari jalan berputar arah hanya untuk gadis pujaannya, paparnya. Tambatan hati keempat adalah seorang noni Belanda nan cantik. Soekarno ingat betul namanya, Min Hessels. Seketika, Min Hessels mampu menutup lembaran-lembaran indah Soekarno muda bersama Pauline, Laura dan juga putri keluarga Rat. Min Hessels telah menyihir Soekarno menjadi gelap mata. Soekarno memuja Min Hessels sebagai kembang tulip berambut kuning berpipi merah mawar. Kulitnya halus selembut kapas, rambut blondenya ikal mayang, pribadinya memesona. Soekarno bahkan merasa rela mati untuk mendapatkan gadis pujaannya. Usia Soekarno 18 tahun. Ketika itu, beber Roso. Soekarno benar-benar nekat. Suatu hari, ia menetapkan hati melamar Min Hessels. Mengenakan busana terbaik, bersepatu pula, Soekarno duduk di kamar, melemaskan lidah, menghafal kata, melatih bicara, melamar Min Hessels menjadi istrinya, tambahnya.
Soekarno menuju rumah Min Hesels. Begitu memasuki halaman rumahnya, hatinya menggigil ketakutan. Belum pernah sekali Soekarno bertamu ke rumah orang Belanda yang mewah. Halamannya ditumbuhi rerumputan laksana hamparan beludu hijau. Kembang-kembang aneka warna berdiri tegak baris demi baris. Nah, itulah cerita Soekarno mengejar seorang wanita idamannya. Bagaimana dengan kalian Sobat Azeks? Apakah kalian juga sedang mengejar wanita idaman kalian? Semoga berhasil ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah. Jangan lupa bantu kami dengan cara tekan tombol subscribe.